Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novia Safitri. Di sini saya akan menjelaskan praktikum ketiga, yang dimana berjudul Productivity Timer. Pada aplikasi ini memiliki 6 button yang dimana digunakan untuk mengatur jalannya timer. Eh, di sini ada button work, short break, long break, stop, resume, dan reset. Di sini saya akan menjelaskan program pertama, yaitu MainDart. Pada aplikasi ini memiliki dua kelas utama, yaitu Main dan MyApp. Kelas Main ini merupakan sebuah fungsi utama ketika program sedang dijalankan. Pada Main terdapat fungsi untuk memanggil run app dengan parameter MyApp. Kemudian kelas MyApp merupakan turunan dari stateless widget yang memiliki fungsi build untuk menampilkan widget yang akan ditampilkan kepada antarmuka pengguna. Kemudian di sini ada objek material app dengan berjudul Productivity Timer dan bertema warna primary switch yang digunakan untuk mengatur tema warna dengan nilai yang diberikan yaitu blue-grey. Maka tampilan pada aplikasi berwarna blue-grey. Kemudian ada halaman home sebagai halaman utama yang ditentukan oleh timer home. Berikut ada kelas timer home pack merupakan turunan dari stateless widget. Di sini pada kelas ini digunakan sebagai untuk mengidentifikasikan sebuah variabel yang dimana ia memiliki 3 variabel yang variabel tersebut memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Misalnya variabel default padding dengan tipe data double yang memiliki nilai utama 5.5. Ini digunakan sebagai padding jarak. Kemudian ada variabel menu items bertipe data list pop-up menu item string. Kemudian ada variabel setting bertipe data string. Kemudian di sini ada widget build yang dimana mendefinisikan sebuah variabel timer model bertipe data timer model dan memiliki objek diinisialisasikan menjadi objek timer model, yang dimana objek tersebut menyimpan informasi mengenai waktu dan persen dari timer. Di sini waktunya diatur menjadi 00 dan persennya 1. Kemudian di sini ada variabel countdown timer yang bertipe data countdown timer menginisialisasikannya dalam sebuah objek countdown timer yang merupakan sebuah widget yang bertanggung jawab untuk mengatur timer yang akan menghitung mundur. Kemudian di sini ada penambahan menu item yang bernilai setting dengan chill text setting. Kemudian ada menu item bernilai about dan chill text-nya about. Yang dimana menu item ini akan ditampilkan pada pop-up menu item. Kemudian ada return scaffold yang dimana digunakan untuk mengembalikan widget scaffold dari
framework atau layout pada halaman. Di mana scaffold ini memiliki beberapa properti seperti app bar yang digunakan sebagai bilah tampilan bilah pada aplikasi dan memiliki titel productivity timer atau judul dari properti productivity timer dan memiliki properti action. Aksi ini digunakan ketika kita akan memencet atau menekan tombol pop-up menu button, yang dimana ketika kita memencet tombol pop-up menu button ini, maka akan eh, tampil pop-up menu buttonnya. Kemudian pada pop-up menu button ini terdapat menu items yang dimana ketika pop-up menu button ini muncul, kita pencet, maka kemudian pop-up menu buttonnya akan menampilkan menu item. Dan kemudian one select ini digunakan untuk menjalankan ketika pop-up menu buttonnya actionnya kita pencet. Body yang dimana digunakan layout builder sebagai bagian dari properti bodinya. Kemudian ada builder contact, box, constraints. Eh, di mana fungsi builder ini yang akan dieksekusi oleh layout builder ini. Kemudian ada final double available with sama dengan constraints to max width. Di mana final double ini mendeklarasikan sebuah variabel available width dengan tipe data double dan menginisialisasikannya dengan lebar maksimum width. Kemudian ada return column yang dimana mengembalikan widget column yang merupakan wadah untuk menempatkan komponen-komponen lain secara vertikal dalam kolomnya. Kemudian ada children. Pada kolom memiliki properti children yang dimana digunakan untuk menentukan daftar komponen yang akan ditempatkan dalam kolomnya. Kemudian ada properti row. Ada widget row yang dimana digunakan untuk menempatkan komponen-komponen lain secara horizontal dalam barisnya. Kemudian ada padding. Padding widget padding ini digunakan untuk memberikan jarak bantalan pada komponen yang ada di dalamnya, memberikan jarak pada komponen-komponen di dalamnya. Dan di sini ada widget expanded, yang dimana widget ini digunakan sebagai widget custom untuk membuat suatu tombol atau button yang dimana memiliki judul work, dan tombol ini memiliki fungsi atau aksi ketika kita pencet, maka ia akan memulai waktu perhitungan atau start waktu perhitungan kerja atau start work. Seperti nih, tombol yang ada judul worknya ini. Selanjutnya ada widget expanded, yang dimana widget ini berjudul short break. Di mana widget expanded ini merupakan sebuah widget custom yang dimana digunakan untuk membuat tombol dengan berjudul short break yang memiliki sebuah fungsi di mana ketika fungsi tersebut memiliki aksi akan memulai waktu berhenti atau start break. Seperti ini tampilannya.
short break. Selanjutnya yaitu ada widget expanded yang dimana merupakan sebuah widget custom yang digunakan untuk membuat suatu tombol berjudul long break. Dan tombol ini memiliki sebuah fungsi atau action ketika tombol itu kita tekan, yaitu actionnya yaitu ada start break, yang dimana start break ini digunakan untuk melakukan waktu break panjang. Seperti ini tampilannya yaitu long break atau istirahat panjang. Kemudian di sini ada widget stream builder yang dimana widget stream builder ini digunakan untuk membuat widget yang mengandalkan data dari aliran stream. Pada bagian ini widget akan memberikan data dari aliran stream yang akan diperbarui secara otomatis setiap kali ada perubahan dalam aliran stream tersebut. Kemudian pada widget stream builder ini memiliki properties initial data yang digunakan untuk memberikan data awal yang akan digunakan oleh widget tersebut. Kemudian ada memiliki property stream yang digunakan untuk menentukan aliran stream data yang akan digunakan oleh widgetnya. Kemudian ada stream countdown timer yang digunakan untuk menentukan aliran data yang akan digunakan oleh widget. Pada contoh ini, countdown timer merupakan sebuah contoh stream dari countdown timer. Kemudian ada timer model sama dengan snapshot data sama dengan 00 timer model snapshot data. Timer model ini pada variabel timer model akan diperbarui jika ada data terbaru dari aliran stream. Jika data tetap 0, maka tidak ada pembaruan dari timer model ini. Ada widget return expanded yang dimana widget expanded dan circular percent indicator ini digunakan untuk membuat lingkaran dengan persentase progres atau yang diatur berdasarkan nilai persen dari timer model. Lingkaran ini digunakan untuk menampilkan progres waktu dalam bentuk visual pada tampilan antarmuka penggunanya. Kemudian di sini ada return expanded. Return expanded ini digunakan untuk memperluas ukuran widget sehingga bisa mengisi sebanyak mungkin ruang yang tersedia dalam tata letak layout kolom dan row-nya. Kemudian di sini ada chill circular percent indicator adalah sebuah widget custom yang digunakan sebagai anaknya dari expanded. Widget ini adalah bagian dari paket eksternal percent indicator yang memungkinkan kita membuat indikator presentasi dalam bentuk lingkaran. Kemudian di sini ada radius properti radius dari circular percent indicator digunakan untuk menentukan radius lingkaran dalam satuan pikselnya. Kemudian ada properti line width yang digunakan untuk menentukan ketebalan garis lingkaran dalam satuan pikselnya. Dan kemudian ada persen timer model dot persen. Sebuah properties dari circular percent indicator yang digunakan untuk menentukan persentase program lingkaran yang akan ditampilkan. Kemudian ada progress color yang dimana color from RGB dengan kode
color tersebut. Kemudian ada properti circular stroke cap, yang dimana properti ini digunakan untuk menentukan bentuk ujung garis pada lingkaran. Kemudian ada properti reverse through, yang dimana digunakan untuk mengatur apakah arah progres lingkaran ini berjalan searah jarum jam apa tidak. Kemudian ada property center yang digunakan untuk menampilkan teks di tengah pada lingkaran tersebut. Kemudian ada timer model.time. Properti ini, teks pada center teks ini diambil dari tampilan pada waktu yang diambil dari timer model.time. Kemudian di sini ada properti style dalam teks yang digunakan untuk menentukan gaya atau style dari teks yang akan ditampilkan di tengah pada circular percent indikator tersebut. Yaitu ada widget row. Widget row ini digunakan untuk menempatkan komponen-komponen secara horizontal dalam satu baris. Kemudian dalam widget row ini terdapat properties children, yang dimana properties children ini memiliki properties padding, yang dimana padding ini digunakan sebagai jarak untuk sebuah komponen-komponen yang ada di dalamnya. Kemudian pada widget row terdapat widget expanded, yang dimana widget expanded ini digunakan sebagai widget custom untuk membuat sebuah tombol berjudul stop, yang dimana widget ini dapat memiliki fungsi atau sebuah aksi ketika tombol ini ditekan, yaitu memiliki sebuah aksi untuk men-stop timernya atau stop timer. Contohnya, ya ini tombol stop ini. Dia akan memberhentikan waktu berjalan timer tersebut. Kemudian ada widget padding yang dimana digunakan sebagai jarak antara komponen-komponen di dalamnya. Kemudian ada widget expanded yang dimana widget tersebut adalah sebuah widget custom yang dimana digunakan untuk membuat sebuah tombol berjudul resume, yang dimana memiliki fungsi atau aksi ketika tombol tersebut ditekan maka ia akan memulai aksi start timer, yaitu tombol resume ini. Ketika tombol resume ini ditekan, maka timernya akan berjalan lagi, melanjutkan timer yang tadi sudah kita stop. Kemudian ada widget padding yang dimana digunakan sebagai jarak antara komponen di dalamnya. Kemudian ada widget expanded yang dimana merupakan sebuah widget custom yang dimana digunakan untuk membuat sebuah tombol berjudul reset. Tombol tersebut memiliki aksi atau fungsi ketika sebuah tombolnya kita tekan, maka ia akan mereset timer. Jadi ketika kita menekan tombol reset ini, maka timernya akan mereset ulang. Kita akan di-reset ulang. Berarti akan muncul 0000 kembali. Selanjutnya yaitu the void goto setting, build contact, navigator.push contact, material pack route, builder contact setting screen. Pada kode program ini merupakan sebuah fungsi yang dimana digunakan untuk melakukan navigasi atau perpindahan ke halaman pengaturan setting screen. Fungsi ini menerima build context sebagai argumen untuk mendapatkan konteks dari build-nya. Kemudian kita beralih ke file setting.dart, yang dimana file ini digunakan untuk mengatur sebagai file untuk mengatur settingannya. Kemudian di sini ada kelas setting screen extend dari stateful widget
setting screen, di mana kelas ini merupakan sebuah turunan dari stateful widget yang digunakan untuk membuat halaman pengaturan dalam aplikasi tersebut, yaitu pengaturan setting screen-nya. Kemudian di sini ada kelas setting state, extend state setting screen, yang dimana kelas ini merupakan turunan dari mendefinisikan kelas setting screen yang merupakan turunan dari state. Kemudian dapat mengolah keadaan dari halaman pengaturan setting screen-nya yang telah didefinisikan sebelumnya. Kemudian ada let text editing controller text work, di mana mendeklarasikan variabel text work dengan tipe text editing controller. Variabel ini akan digunakan untuk mengontrol teks yang dimasukkan oleh pengguna pada bagian waktu kerja dalam halaman pengaturannya. Kemudian ada let text editing controller text sort, yaitu sebuah deklarasi variabel text sort dengan tipe text editing controller. Variabel ini akan digunakan untuk mengontrol teks yang dimasukkan oleh pengguna pada bagian waktu istirahat. Kemudian ada let text editing controller text long, yaitu sebuah deklarasi variabel text long dengan tipe data text editing controller. Variabel ini akan digunakan untuk mengontrol teks yang dimasukkan oleh pengguna pada bagian waktu istirahat panjangnya. Kemudian ada static constraint work time sama dengan work time, yaitu sebuah variabel work time bertipe data string. Konstanta ini akan digunakan sebagai kunci untuk menyimpan data waktu kerja dalam aplikasi. Kemudian ada static constraint short break sama dengan short break, yaitu sebuah variabel short break bertipe data string, dan konstanta ini akan digunakan sebagai kunci untuk menyimpan data pada waktu istirahat singkatnya. Kemudian juga ada long break bertipe data string. Konstanta ini digunakan sebagai kunci untuk menyimpan data di waktu istirahat panjangnya. Kemudian ada variabel work time bertipe data integer dan memiliki nilai 25. Short break bertipe data integer memiliki nilai 5. Long break bertipe data integer memiliki data 20. Dan shared preference let. Kemudian ada void instead, yang dimana merupakan mendefinisikan metode instead yang akan dieksekusi ketika halaman pengaturan atau setting screen dibuat dan siap untuk ditampilkan. Kemudian ada text work sama dengan text editing controller, yang dimana menginisialisasikan objek text editing controller dengan membuatnya di dalam metode instead dan menyimpannya ke dalam variabel text work. Kemudian ada text sort sama dengan text editing controller, yang dimana text sort ini menginisialisasikan objek text editing controller dengan membuatnya di dalam metode instead dan menyimpannya ke dalam variabel text sort. Kemudian ada text long, yang dimana menginisialisasikan objek text editing controller dan menyimpannya ke dalam variabel text long. Kemudian ada read setting. Read setting ini memanggil fungsi read setting yang kemungkinan besar digunakan untuk membaca dan mengisi nilai-nilai awal.
Kemudian pada kode program ini yaitu void resetting, ref sama dengan wait, share preference, get insurance, int my work time sama dengan ref get in int work time, int set state. Jadi kode program ini yaitu adalah sebuah implementasi dari fungsi rate setting dalam kelas setting screen state. Nah, fungsi ini bertanggung jawab untuk membaca dan mengisi nilai-nilai awal untuk teks filenya di halaman pengaturan setting screen-nya berdasarkan data yang disimpan dalam shared preference-nya. Selanjutnya, pada kode program yang ini yang void update setting string key int value, yaitu adalah sebuah kode program yang dimana mengimplementasikan dari fungsi update settingnya dalam kelas setting screen state-nya. Nah, fungsi pada kode program ini bertanggung jawab untuk mengupdate pengaturan setting waktu kerja di work time-nya dalam aplikasi dan kemudian mengupdate tampilannya ke text file untuk mencerminkan perubahan tersebut. Ada void thread settings, print reset setting child, ref setting work time, set state text word work time to string. Pada kode ini pada kode program ini yaitu adalah sebuah pengimplementasian dari fungsi reset setting dalam kelas setting screen state yang berfungsi sebagai penanggung jawab untuk mengatur ulang atau mereset pengaturan setting waktu kerja, waktu istirahat singkat, dan waktu istirahat panjangnya dalam aplikasi ke nilai-nilai default dan kemudian memperbarui tampilannya ke text file untuk mencerminkan perubahan yang terjadi. Kemudian ada metode widget build, build kontek, konteks. Eh, Kemudian ada textile sama dengan const textile yang dimana membuat objek baru dengan nama textile yang akan digunakan sebagai pengaturan style dari teks yang akan digunakan. Kemudian ada app bar bernama settings yang dimana ini digunakan untuk eh mengisi di menu settingannya. Selanjutnya kita ke file timer model.dart yang dimana pada file ini digunakan sebagai mempresentasikan data waktu dalam aplikasi. Nah, timer model ini digunakan untuk mempresentasikan data waktu dan presentasi dalam aplikasi. Nah, pada kelas ini memiliki properti time dan persen. Nah, dengan adanya timer model ini, kita dapat membuat objek yang mempresentasikan data waktu dan mempresentasikan pada aplikasi. Kemudian menggunakan objek-objek tersebut untuk menampilkan informasi waktu dan kemajuan pada tampilan aplikasi objek. Nah, timer model ini juga dapat digunakan untuk mengirim data dari satu bagian ke bagian yang lainnya. Selanjutnya kita pindah ke file timer.dart yang dimana file ini digunakan untuk mengatur timer. Di sini ada kelas countdown timer yang dimana kelas ini digunakan untuk mengatur dan melacak waktu sisa countdown dalam aplikasi. Kelas ini memiliki beberapa properti dan metode yang berkaitan dengan timer, yaitu double eh, variabel radius bertipe data double sama dengan bernilai 1. Variabel
aktif bertipe data boolean sama dengan false, timer, duration, time sama dengan duration menit. Kemudian kelas conduit timer ini dapat kita gunakan sebagai untuk mengelola atau dan mengontrol perhitungan waktu sisa dalam aplikasi. Hal ini memungkinkan untuk membuat timer countdown yang dapat digunakan dalam berbagai kasus. Seperti kan kasusnya ada pengaturan waktu kerja, waktu istirahat, dan waktu istirahat panjangnya. Kemudian di sini ada future rate setting, yang dimana kode program ini digunakan sebagai pengimplementasian fungsi dari rate setting. Fungsi ini digunakan seret reference untuk membaca dan mengambil nilai pengaturan waktu kerja, waktu istirahat singkat, atau waktu istirahat panjangnya dari penyimpanan data lokal atau lokal stroke aplikasi dalam aplikasi. Fungsi ini bersifat asinkronus karena melibatkan operasi yang bersifat asinkronus dalam pengambilan data dari shared reference-nya. Ya, yaitu the void start work. Asynchronous await rate setting, radius sama dengan 1, time sama dengan duration, full time sama dengan time as active. Kode program ini digunakan untuk menyiapkan dan memulai timer countdown ketika sesi kerja dimulai dalam aplikasi. Timernya akan berjalan dengan mengurangi waktu sesi kerja hingga mencapai 0. Dan selama itu tampilan antarmuka pengguna akan mencerminkan kemajuan waktu dalam bentuk lingkaran yang berkurang seiring waktu berjalan. Voidman ini menjalankan start work-nya atau memulai waktu kerjanya. Berikutnya juga ada void start break, yang dimana kode program ini digunakan untuk menyiapkan dan memulai timer countdown ketika sesi waktu istirahatnya dimulai. Jadi timer akan berjalan dengan mengurangi waktu sesi istirahatnya sehingga mencapai 0. Jadi tuh kemajuan waktunya dalam bentuk lingkaran yang akan berkurang dengan seiring berjalannya waktu. Ada string return time, duration, string menit in 6 second. Kode program ini digunakan untuk pengimplementasian dari fungsi return time, dan fungsi ini digunakan untuk mengubah objek durasi ini menjadi sebuah string yang dimana mewakili waktu dalam format menit dan detik. Jadi pada tampilan aplikasi dia akan berubah menjadi formatnya menit ke detik dalam dalam pengimplementasian bertipe data stringnya. Yaitu ada stream, timer model, stream. Kode program ini digunakan sebagai implementasian dari metode stream yang dapat menghasilkan stream yang berisi data dari timer modelnya yang akan diperbarui sesuai dengan perubahan waktu dalam sesi kerja atau seksi istirahat. Nah, data ini nanti akan digunakan untuk mengupdate tampilan timer countdown pada aplikasi secara real time-nya. Selanjutnya kita ke file kelima, yaitu widget.dart.
Di sini ada type add callback setting, void function, string bertipe data in string dan integer. Eh, Penggunaan type def untuk membuat tipe data baru bernama callback. Astagfirullah. Callback setting. Tipe data ini merupakan sebuah fungsi yang menerima dua parameter yaitu string dan int. Tidak tidak dapat mengembalikan nilai atau tipe data ini mempermudah dalam mendeklarasikan fungsi dengan tipe data yang sama tanpa harus menulis definisi tipe fungsi secara lengkap setiap kalinya. Kemudian di sini ada kelas productivity button berextend stateful widget yang merupakan turunan dari stateful widget. Kelas ini digunakan untuk membuat sebuah tombol button dengan konfigurasi dan gaya tertentu. Berikut propertinya, yaitu ada final color, yang dimana digunakan untuk menentukan warna latar belakang pada tombol. Kemudian ada property text merupakan berisikan teks yang akan ditampilkan pada tombol. Kemudian ada final double size, yaitu sebuah bilangan desimal yang digunakan untuk menentukan ukuran tinggi dan lebar tombol. Final void callback on press. Sebuah fungsi callback yang akan dijalankan ketika tombol ditekan. Nah, tipe data void callback ini merupakan tipe data fungsi tanpa parameter dan tanpa nilai kembalian. Kemudian ada cons productivity button, super key, record this.color, record this.text, this size sama dengan 20, record this on press. Kode program ini digunakan, kode program konstruktor dari kelas productivity button ini digunakan untuk membuat interface dari productivity button dengan konfigurasi yang akan ditentukan. Metode widget build context, return material button. Metode ini digunakan pada kelas productivity button dan mengembalikan sebuah widget material buttonnya yang akan digunakan untuk membuat tombol dengan gaya dan perilaku tertentu. Kemudian berikut cara penggunaan aplikasi timer productivity timernya. Di sini ada tombol setting yang dimana kita bisa menyeting waktu kerjanya, lamanya dan panjangnya. Ini bisa kita reset. Kemudian waktu kerja work 24 persis seperti yang disettingnya tadi 25 menit. Kemudian bisa kita stop, maka bisa kita resume dan kita reset lagi ke 0. Waktu istirahatnya persis sama seperti yang disetting 5 menit dan long breaknya persis seperti yang disetting 20. Berikut penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.